Nikel menjadi primadona di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, namun kehadirannya justru tak dirasakan warga. Mirisnya masyarakat malah terkena dampak asap produksi nikel dari sesak nafas hingga air sumur yang mengalami kekeringan. Unjuk rasa yang dilakukan tak digubris untuk mencari solusi yang berkeadilan untuk warga Bantaeng. Bagaimana warga bertahan hidup di tengah polemik ini? Saksikan di Indonesiaku sesaat lagi. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan. Terdapat kawasan industri yang terdiri dari 6 perusahaan berbasis smelter dan dampaknya amat meresahkan. Aktivitas industri yang sangat dekat dengan lokasi permukiman berimbas terhadap keseharian masyarakat di Bantaeng. Pabrik pengolahan biji nikel yang sudah beroperasi sejak 2018 hingga kini banyak menyengsarakan kehidupan masyarakat. Selamat datang di Indonesiaku. Cerobong-cerobong asap ini menjadi potret nyata pencemaran lingkungan yang berjarak sangat dekat dengan rumah-rumah warga. Asap itu menyebabkan debu yang amat tidak nyaman ketika dihirup. Aktivitas pabrik beroperasi selama 24 jam setiap harinya. Area industri ini mencakup lebih dari 3.100 hektar lahan yang dulunya merupakan wilayah pertanian, peternakan, hingga fasilitas umum seperti sekolah. Sejak sebuah perda diterbitkan, hal itu seolah mimpi buruk yang merubah keseharian masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng telah mencetuskan Kecamatan Pak Jukukang sebagai kawasan industri Bantaeng yang disebut KIBA. Saya menyambangi sebuah rumah yang sangat menarik perhatian. Lokasinya tepat berada di depan tembok pembatas kawasan industri. Penghuni rumah ini rupanya seorang nenek tua yang telah mengidap stroke. Di usia senjanya, hidup nenek Raipa malah dipersulit dengan pencemaran yang terjadi di sekitar rumahnya. Nenek Raipa seolah tak memiliki pilihan lain selain menetap di sini meski terperangkap hirupan asap dari smelter. Di tengah segala keterbatasannya, nenek Raipa masih tetap ingin mandiri untuk melakukan apa-apa sendiri. Ya, seperti inilah kondisi nenek Raipa dan rumahnya yang berada tepat di depan kawasan industri. Nenek Raipa kini berusia hampir 70 tahun. Ia memiliki 8 orang anak yang salah satunya tinggal bersama di sini. Anaknya kini menetap karena tak memiliki pekerjaan. Pak Basri sempat menjadi buruh di pabrik yang berada di depan rumahnya, namun ia diberhentikan sementara secara sepihak. Ya, inilah kondisi rumah keluarga Basri yang secara penampakan seperti tak layak huni. Ini ya Pak ya, terlihat banget ya debunya. Perabotan yang ada di dalam rumah Pak Basri, rice cooker, televisi, sekat, bahkan ini figura foto nih yang paling terlihat. Ya Allah, ini debunya tebal sekali karena saking masifnya aktivitas perusahaan. Nggak terbayang ini yang dialami oleh masyarakat di sini sehari-hari. Dari debu yang menempel di barang-barang aja ini sudah terbenak gitu. Mereka menghirup angin yang penuh kotoran seperti ini setiap hari. Saya menelusuri ke arah dapur yang seharusnya menjadi tempat paling higienis, memulai aktivitas makan dan minum. Namun miris, kondisi itu sangat jauh berbeda dengan dapur di rumah ini. Wah, ini sih parah ya kondisinya ya. Sampai sudah setebal ini, bahkan mungkin udah nggak bisa digunakan lagi kali Pak. Ya. Kalau ini air kalau tidak ditutup turun debu. Iya, tutupnya kemana ini Pak airnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi airnya pun terkontaminasi debu. Iyalah. Pemandangan jerigen berjejer menjadi bukti dari dampak yang dirasakan warga. Sejak beroperasinya perusahaan, mereka tak lagi memiliki sumber air seperti sedianya, melainkan harus menyetok air yang diberikan oleh perusahaan.
Hal ini disebabkan karena sumur-sumur yang ada di pemukiman warga mengering. Terdapat 30 titik sumur yang kering. Air yang menjadi sumber kehidupan kini terasa sulit digapai. Warga di desa Papanloe diberi jatah 20 liter air tiap minggu oleh pihak perusahaan. Rupanya hal itu tidak menutup tingginya penggunaan air di rumah, hingga Pak Basri harus mencari cara alternatif. Menadah air hujan dengan ember besar menjadi salah satu hal yang diupayakan demi mencakupi kebutuhan air. Air tentunya menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau kondisinya seperti ini, Pak Basri dan keluarganya mau nggak mau menghemat persediaan air di rumah. Di era sekarang masih ada saudara-saudara kita yang kesulitan air karena disebabkan bukan karena adanya bencana atau apa ya Pak, tapi ini bisa dikatakan bentuk ulah tangan manusia karena adanya perusahaan yang merampas kebutuhan pokok mereka, yaitu air. Miris, air yang digunakan untuk mandi, mencuci hingga minum berasal dari sumber yang tidak selayaknya. Kehadiran perusahaan menyerap air tanah yang cakupannya amat luas hingga menimbulkan kekeringan. Sungguh menjadi bentuk kerugian yang amat terasa. Padahal, berdasarkan analisis dampak lingkungan, air untuk keperluan industri seharusnya bersumber dari menyuling air laut. Namun hal itu tidak dilakukan sehingga warga yang berada di lingkar kawasan perusahaan terdampak krisis air. Lebih dari 5 tahun keluarga Pak Basri hidup dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Tahun demi tahun terlampaui malah mengarah pada penyakit yang perlahan muncul. Apalagi kategori lansia seperti Ambo Endre, bapak dari Pak Basri, rentan sekali terserang penyakit. Beberapa bulan terakhir dirinya mengalami gangguan pernafasan. Tinggal di sini sudah sejak lahir, besar di sini? Di sini. Di sini? Ya. Waktu dulu mungkin masa kecil Bapak, pasti kan belum ada perusahaan sama sekali. Nah itu apa yang paling terasa Pak, dulu dan sekarang? Beda. Beda? Dulu sampai sekarang. Dulu itu kan tidak ada masalah debu, tidak ada asap perusahaan. Bapak berobat untuk mengatasi batuk-batuknya ini biaya sendiri? Biaya sendiri Bu. Tidak ada dari uang dari perusahaan, biaya perusahaan tidak ada. Pernah kan bilang diutamakan warga di sini kan, termasuk jatuhnya dibangun perusahaan di sini kan. Nah, dulu termasuk warga di sini yang terdampak dari perusahaan itu dikasih masuk kerja itu saja. Kata-katanya dari itu. Oh, gitu. Itu makan kasih masuk baru ambil orang luar. Sementara itu Bapak sekarang apa yang Bapak usahakan? Tinggal saja di rumah, tidak ada kerja lain. Kehilangan mata pencarian, semuanya berkebun juga udah nggak bisa diupayakan. Tidak ada. Semuanya hilang. Di tengah kondisinya, Pak Basri amat berharap adanya keadilan dari pihak perusahaan, setidaknya ketersediaan lapangan pekerjaan. Ia sudah jengah dengan masifnya pencemaran yang terlanjur terjadi. Kepahitan ini mau tidak mau mereka telan. Memang kita dikasih air dari perusahaan, tapi beda. Kalau saya warga di sini kena debu, bikin penyakit, gatal-gatal, bikin batuk-batuk kalau malam kan tidak ada tidur macam itu. Jadi Pak Basri ini hanyalah salah satu dari banyaknya warga desa di Papanloe ini yang terimbas dari aktivitas perusahaan. Mereka itu hanya ingin didengar, bahkan karena adanya perusahaan itu membuat seorang kepala keluarga ini kehilangan segalanya gitu, kehilangan pekerjaan. Sempat dipekerjakan ya Pak, diberdayakan masyarakat di sini, tapi seolah hanya angin lewat, lalu sekarang kena PHK sepihak gitu. Berbeda namun senada dengan Pak Basri, Butio menghidupi keluarganya dari hasil produksi batu bata rumahan. Sejak dulu, desa Papanloe dikenal sebagai pemasok batu bata buatan tangan. Namun, kondisi dulu dan sekarang amatlah beda. Tanah liat yang diolah menjadi bahan baku utama.
Oleh karena itu, membuat batu bata sangat membutuhkan stok air memadai agar dapat dicetak berbentuk balok persegi panjang. Membuat batu bata merah dari tanah liat seperti ini sangat bergantung dengan ketersediaan air. Nah, semenjak kawasan industri atau perusahaan beroperasi, banyak sumur-sumur yang kering sehingga ketersediaan air mulai sedikit. Itu berimbas juga kepada ibu-ibu di sini. Produktivitas menurun, itulah hal yang dialami kebanyakan pengrajin batu bata di sini sejak berdirinya perusahaan. Padahal, dulunya Desa Papanloe menjadi pemasok batu bata merah ke seluruh penjuru Kabupaten Bantaeng hingga keluar kota. Terbatasnya air berimbas pula pada kualitas batu bata merah yang dihasilkan. Penghasilan perlahan berkurang, hidup mereka pun kian sengsara. Butio yang tinggal bersama 3 keluarga lain di rumahnya menjalani keseharian hanya demi bertahan hidup. Anak-anak mereka pun terkadang tidak mandi saat pergi ke sekolah karena tak ada stok air. Bak tak punya pilihan, satu-satunya yang diharapkan adalah keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka. Ini Bu kalau nyuci sehari cucian piringnya kira-kira segini. Nah, kalau setiap harinya dapat air itu berapa, Bu? Berapa banyak, Bu? Ada 20 jergen. 20 jergen. Setiap hari? Tidak setiap hari? Satu minggu lah. Oh, 1 minggu. Dalam seminggu 20 jergen itu cukup nggak buat kebutuhan sehari-hari? Tidak. Tidak. Tidak cukup. Ibu pernah di rumah krisis air gitu pernah? Iya. Pernah? Pernah. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh tiap 10 Desember seolah tak selaras dengan kenyataan hidup sebagian warga di Bantaeng. Mereka yang tinggal di area smelter seolah dirampas haknya, bahkan menggerogoti sumber penghidupan. Memproduksi batu bata menjadi satu-satunya pendapatan Butio dan keluarganya. Balok batunya dikumpulkan terlebih dulu di sebuah pondok untuk pembakaran batu bata. Ternyata buat jadi batu bata merah itu prosesnya panjang sekali. Dari awal cetak, dikeringkan butuh waktu sekitar 3 hari. Nah, setelah itu seperti ini nih, penyusunan untuk dibakar itu juga harus diendapkan selama 3 hari 3 malam. Setelah tersusun, balok batu bata yang terlihat seperti kastil ini siap untuk dilakukan pembakaran. Bagi masyarakat di sini, membakar batu bata memiliki filosofi sebagai membakar leluhur karena berbahan tanah liat. Maka, waktu pembakaran menyesuaikan hari yang dirasa tepat, guna menghasilkan produksi yang maksimal. Setelah dengan adanya ini perusahaan, sampai sekarang, ini rumput laut agak hasilnya tidak sudah memuaskan lagi.